Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kembali menjumpai Anda melalui acara kesayangan kita semua, Oase Rohani Katolik di tahun yang baru. Apa kabarnya Anda semua? Selamat memasuki tahun yang baru, di mana biasanya kita juga membawa segala yang baru, di mana semangat yang baru dan juga segala apa yang ada dalam diri kita, kita juga inginkan segala sesuatunya mencapai yang lebih baik. Dan saat ini telah hadir di studio, yaitu Romo Vincentius Adi Prasojo PR, yang tentu saja akan memberikan penguatan bagi kita semua di hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Mari kita jumpai Romo Adi. Apa kabar Romo? Salam jumpa, selamat tahun baru Romo. Shalom, salam sehat, selamat tahun baru untuk Bu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, terima kasih Romo. Gimana kabarnya Romo di tahun yang baru ini? Tahun baru ini kita bersama-sama menyadari lagi bahwa kita adalah pesiarah dalam dunia, pesiarah dalam kehidupan ini. Baik, untuk mendalami nanti seperti apa kita sebagai peziarah, nanti kita akan memasuki ini di hal topik-topik yang akan dibahas ya Romo. Ya. Baik, saat ini mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan diri kita. Kita buka perjumpaan kita melalui doa pembuka. Silakan Romo Adi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau sungguh mengasihi kami, manusia dan alam semesta. Engkau telah memberikan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Dalam terang dan cahaya keselamatan yang kami temukan dalam diri Tuhan Yesus, kami ingin terus berusaha bertekun dan setia mengimani Engkau melalui mengimani Putramu. Bantulah kami ya Tuhan, juga keluarga-keluarga kami dan komunitas kami, agar dalam pesiaran hidup di dunia ini, kami semakin banyak berbuat baik, semakin banyak mewartakan kebenaran, dan semakin hidup suci di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyerap kebenaran firman-Mu yang pasti berguna untuk keselamatan jiwa kami. Dimuliakanlah Engkau, Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan saat ini mari kita masuki dengan mengawali antifon pembuka. Bagi orang tulus hati telah terbit cahaya dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, penyayang yang adil. Kini mari kita masuki bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia memberi kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu
ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu semua, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita lanjutkan dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 147. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Baik, Romo Adi, di tahun ini, di awal tahun yang baru, tentu saja kami semua sangat optimis terhadap apapun, dan terutama juga kami ingin sekali untuk mengetahui renungan pada hari ini sebagai santapan rohani bagi kami semua. Kira-kira apa yang akan didahulukan untuk diberikan kepada kami, Romo? Ya, kita mulai dengan ulasan, sedikit-sedikit meneliti bacaan pertama. Bacaan pertama saya mengajak untuk melihat latar belakangnya. Seringkali disebut ini adalah surat Yohanes. Ada 3 surat.
Surat pertama, kedua, dan ketiga. Namun, pertanyaannya, apakah itu memang sungguh suatu surat? Sebagaimana misalnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus. Dan bagaimana relasinya dengan Injil Yohanes? Bisa dikatakan bahwa yang sering disebut sebagai surat Yohanes ini sebenarnya tidak berupa surat juga, dalam arti dalam renungan ulasan ini tidak ada bagian pembuka, tidak ada bagian pengantar, juga tidak ada bagian penutup. Seperti layaknya surat-surat Rasul Paulus di kitab-kitab yang lain. Lalu bentuknya apa? Ini katakanlah menjadi suatu tulisan rohani yang berdiri sendiri, yang pasti bukan surat, dan terutama mengandung isi pewartaan iman, mengandung apologetik, pembelaan iman, pengakuan iman. Pertanyaannya kemudian, surat ini, tulisan rohani ini, ditujukan untuk siapa? Kalau kita mengerti konteksnya, para ahli tafsir banyak memberikan uraian tentang perkiraan tahun penulisan. Kurang lebih ini tahun penulisannya antara tahun 90 sampai tahun 110 sesudah Masehi. Berarti tulisan ini untuk gereja perdana, untuk jemaat tertentu. Dan jemaatnya seperti apa? Jemaatnya yang istilahnya yang sudah campur, bukan hanya orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi. Di sini kita bisa lihat dari jejak-jejak pemikiran surat Yohanes ini. Karena mengapa dipilih bentuk apologetik pewartaan iman? Karena memang ditujukan untuk menguatkan iman saat itu, iman jemaat di konteks tertentu, di mana mereka sebagai gereja perdana harus menyatakan diri identitas keyakinan iman mereka di tengah, katakanlah, bangsa yang campur, tidak hanya Yahudi tapi juga non-Yahudi. Jadi sudah majemuk, masyarakatnya majemuk. Dan secara khusus, mereka ini jemaat menghadapi apa dalam konteks tahun itu? Pada waktu penulisan ini, rupanya gereja perdana langsung berhadapan-hadapan dengan segala macam aliran, segala macam ajaran yang belum tentu sejalan dan mendukung dari keyakinan iman gereja perdana. Salah satu yang menjadi semacam tantangan atau musuh yaitu bid'ah dari kelompok Gnostik. Kelompok Gnostik ini pemikiran filsafat Yunani yang menekankan seakan-akan Tuhan Yesus hanya memiliki konteks atau badan spiritual rohani, melulu murni. Karena Yesus itu adalah Tuhan, dia dari Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia, tetapi tetap rohani. Ini bahaya karena dengan begitu ingin mengabaikan seakan-akan kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus adalah sekaligus manusia, sekaligus Tuhan. Maka di beberapa nasihatnya kita bisa melihat mengenai roh, air, dan darah. Itu kan mau menekankan bahwa tidak seperti ajaran sesat saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu melulu Tuhan, melulu rohani. Lalu melupakan fakta bahwa Yesus sengsara dan wafat di kayu salib. Karena bagi kita, Yesus sekaligus Tuhan, sekaligus manusia. Nah, ini yang bisa kita lihat jejaknya dalam surat-surat
Yohanes ini. Lalu dari perikopa ini bagian dari 1 Yohanes. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa surat yang pertama ini sangat dekat dengan Injil Yohanes. Maksudnya lebih banyak ditemukan kecocokan dan kemiripan dengan Injil Yohanes. Sementara surat yang kedua dan ketiga itu lebih cocok disandingkan berdua ini. 2 dan 3 punya gaya yang berbeda. Agak berbeda dengan Injil Yohanes. Berbeda juga dengan surat yang pertama. Ini ulasan dari konteks latar belakang surat yang kita renungkan hari ini. Surat pertama Yohanes bab 5 ayat 5 sampai dengan 13. Itu konteks umum. Sekarang kita masuk tafsir dari ayat-ayat penting yang perlu disampaikan supaya membantu kita, pemahaman kita tentang tema rohani apa yang diangkat oleh perikopa ini. Misalnya dari 1 Yohanes bab 5 ayat 6 yang bicara mengenai air dan darah. Jadi dikatakan, Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Mau ditegaskan lagi tentang kemanusiaan, fakta Yesus yang menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Ketika Yesus wafat, dari dalam dirinya ketika lambungnya ditusuk, keluar air dan darah. Fakta Yesus sungguh-sungguh menderita dan wafat di kayu salib. Ini salah satu ayat penting untuk melawan ajaran sesat. Bahwa baptisan Yesus di Sungai Yordan telah cukup tanpa penderitaan di kayu salib. Tidak, bagi kita, orang Katolik, Yesus yang sejatinya, yang utuh, juga tentu mencakup sengsara wafatnya di kayu salib. Itu juga punya makna yang hebat untuk pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada Yesus. Kemudian kita lihat lagi ayat sesudahnya, ayat 7 dan 8. Bagian ini ternyata tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan juga tidak ada dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak ada dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini oleh para ahli tafsir diduga bentuknya itu seperti catatan pinggir atau catatan kaki dalam salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin. Jadi ada tulisan perikopa ini, lalu ini semacam catatan pinggirnya di antara tulisan itu, tambahan begitu. Tapi oleh penyalin yang kemudian menerjemahkan ke dalam beberapa naskah Yunani, itu dijadikan satu. Karena kelihatan dari redaksinya, ini berupa tambahan yang dimasukkan ke dalam perikopa itu. Jadi memang dalam kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, memang kita perlu perhatikan konteksnya. Bagian ini berarti dinyatakan oleh para ahli tafsir tidak asli dari tulisan Rasul Yohanes. Dan seringkali disebut ini bagian yang disebut dengan koma Yohanium. Bahwa ini bagian ditambahkan dari penulisan itu secara utuh. Itu mengenai tafsir beberapa ayat yang penting dan strategis untuk kita bisa memahami konteks dari perikopa ini. Kemudian pertanyaan rohani, kemudian apa makna rohani yang bisa kita petik dari keseluruhan konteks maupun dari pesan-pesan yang muncul atau pesan-pesan yang dimaksudkan oleh pengarang surat ini.
Bisa dirangkumkan bahwa ini mengangkat lagi tentang misi pengikut Tuhan. Dengan kita membayangkan konteks jemaat yang waktu itu diberi surat ini, di mana mereka gereja perdana yang baru mengalami satu generasi, mereka yang sudah tidak bertemu langsung dengan Yesus, dan mereka yang kita sebut sebagai eh, orang-orang yang percaya pada pewartaan Yesus yang berasal dari pendengaran. Kalau zamannya para murid, para rasul itu kan langsung hidup bersama Yesus. Ini adalah angkatan yang sesudahnya, generasi sesudahnya, yang betul-betul mengandalkan dari pendengaran, pewartaan para rasul, para murid, para penulis surat, dan mereka untuk angkatan ini memang perlu dibantu dengan ulasan-ulasan teologis yang lebih mendalam dan utuh untuk mereka tetap bisa mengerti ajaran-ajaran, untuk tetap bisa setia mengikuti Tuhan di tengah segala macam cobaan. Bentuk tulisan ini adalah apologetik, pengakuan iman. Jadi kepada kita ditanyakan, tugas kita sekarang adalah meneruskan kesaksian itu pada orang lain. Kita bisa bertanya pada kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan supaya pewartaan tentang Kristus Tuhan bisa sampai dan diyakini oleh banyak orang. Itu Bu Alexandra Sisi dan sahabat oase rohani Katolik. Terima kasih Romo Adi. Pengantarnya lumayan bagi saya lumayan cukup berat untuk bisa memahami ini, namun telah dituntun oleh Romo sehingga pada akhirnya bahwa kita message yang utamanya adalah bagaimana tugas kita semua untuk meneruskan kesaksian ini kepada orang lain. Dan saya terbayang Romo, di saat zaman di mana itu kan sesudah yang langsung disampaikan kepada para murid, setelah itu kan orang harus memiliki iman yang lebih kuat gitu ya Romo. Karena iman di sini berfungsi untuk meneguhkan bagaimana hal-hal yang disampaikan itu dipahami kemudian dipercaya. Nah itu apa kira-kira kita membutuhkan apa untuk menguatkan supaya iman kita ini seperti hal saatnya di mana saat Rasul Yohanes ini menyampaikan hal ini. Iya, itu yang diusahakan oleh pengarang surat Yohanes ini, mau memberikan semacam ajaran teologi secara singkat, dan diharapannya dengan bisa meneguhkan iman orang saat itu di tengah konteks ajaran-ajaran sesat. Kurang lebih sama atau bahkan mungkin ya kalau kita ingin menyebut diri kita mungkin zamannya lebih berat mungkin zaman kita sekarang ya, karena di tengah segala macam informasi yang diterima, di segala macam sumber referensi macam-macam, kita kadang dibingungkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang bohong, mana yang sesat. Secara klasik kita bisa kembali langsung ke sumbernya, yaitu ke kitab suci. Maka rajin membaca merenungkan kitab suci dan membaca ajaran gereja bisa membantu kita untuk tetap teguh berlayar di tengah segala macam cobaan dan ombak kehidupan. Begitu. Baik Romo, jadi artinya iya, apalagi Romo zaman sekarang ini AI, ChatGPT itu kadang-kadang kan juga kita nggak tahu itu benar apa tidaknya ya. Jadi makanya hal yang sudah pasti dan tidak salah pasti itu kembali lagi ke kitab suci begitu ya Romo. Ya. Iya. Baik, jadi hal ini harus kita biasakan dan menjadikan kebiasaan tambahan yang kayak jangan ditinggalkan di tahun 2025 ini supaya menguatkan diri untuk setiap hari bergaul dengan kitab suci begitu ya Romo. Ya, dan sekarang kan tantangannya sama di masyarakat juga. Tantangan budaya literasi, membaca buku.
Mungkin Ya, banyak orang lebih tekun scrolling media sosial, TikTok, Instagram, segala macam, ketimbang baca. ya, Orang tidak tahan lagi membaca informasi lebih dari 2 menit misalnya. dua betul menit Romo. bosan dia scrolling. Sementara ini kan perlu dibaca, sabda Tuhan perlu diresapkan dan itu sangat menantang buat keluarga-keluarga. Ya. Ya, semoga kita bisa menemukan, kami semua bisa menemukan suatu cara bagaimana kita semakin rindu begitu Romo dengan kitab suci. Ya, Ya, baik tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan sesi pertama di Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini, di mana gereja memperingati hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Mari kini kita renungkan kembali apa yang disampaikan oleh Romo Adi dalam perjumpaan kita di sesi pertama ini, dan kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, di mana Anda juga yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini, hari biasa sesudah penampakan Tuhan, bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Dan jika Anda yang telah menyimak sesi pertama, Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera untuk bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin kami akan bantu untuk menyampaikan kepada Romo Adi. Baik Romo Adi, mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik, ada yang baru saja bergabung, kiranya kesimpulan singkat tentang perjumpaan di sesi pertama melalui bacaan yang pertama, Romo. Silakan. dari perikopa bacaan pertama yang bisa kita petik adalah kepada kita diingatkan lagi tugas panggilan untuk misi mengikuti Tuhan, untuk meneruskan pewartaan kebangkitan, untuk meneruskan kekayaan iman kita kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita kasih, kepada masyarakat luas. Meneruskan pewartaan yang sesuai dengan konteks kita sekarang. Dan kalau pada bacaan pertama mereka berhadapan dengan konteks ajaran sesat, kita juga kurang lebih sama menghadapi tantangan yang mungkin lebih besar, lebih banyak. Kita diajak untuk lihai dan ahli, cerdik, untuk dapat terus menjalankan misi pengikut Tuhan, yaitu meneruskan kesaksian dan pewartaan iman. Baik Romo, jadi diperlukan kecerdasan dan kecerdikan begitu ya Romo di saat masa-masa ini. Nah, bagaimana dengan bacaan Injil Romo? Ya, bacaan Injil yang kita dengarkan diambil dari Injil Lukas. Injil ini sangat menarik ya karena memiliki kekhasan. Setiap Injil memiliki kekhasan, pasti. Dan seringkali disebut Injil Lukas sebagai Injil doa. Ada buku dari Bapak Kardinal Suara yang bagus, buku kecil, tentang Injil Lukas itu juga menarik. Beliau juga menegaskan bahwa Injil Lukas adalah Injil doa. Artinya banyak perikopa dalam Injil ini membantu kita untuk menyadari pentingnya doa, membantu kita juga untuk berdoa, membangun relasi mendalam pribadi dengan Tuhan. Karena ditekankan oleh Injil Lukas, beberapa kali kedudukan doa dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus ke Sungai Yordan, ketika dia banyak kali mengundurkan diri dari orang banyak, berdoa semalam-malaman, lalu juga ketika dia bicara, berdialog dari hati ke hati dengan para murid, lalu Yesus juga berdoa secara pribadi sebelum dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan banyak dalam peristiwa momen hidup Yesus ditampilkan oleh Injil Lukas bahwa Yesus menekankan doa dalam kehidupan dan pelayanannya. Nah, secara khusus
Mengenai perikopa ini, ada beberapa hal yang menarik. Misalnya seperti di ayat ke-14. Lukas bab 5 ayat 14. Kalau kita baca perikopanya, Yesus 12 sampai 14 maksud saya. Peristiwanya, sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota, ada seorang penuh kusta ketika melihat Yesus tersungkurlah si kusta dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Sebelum perikopa ini, pada perikop sebelumnya, Yesus juga melakukan pengajaran dan penyembuhan. Yang menarik bahwa satu, misalnya di ayat 12, dikatakan Yesus berada di sebuah kota. Mengapa dikatakan hanya sebuah kota? Padahal para ahli tafsir mengatakan itu peristiwa terjadi di kota Kapernaum. Karena ternyata di kota itu banyak penderita kusta. Artinya mudah ditemui penderita kusta di jalan-jalan. Mengapa tidak disebutkan nama kotanya? Ada dugaan, ada tafsir yang mengatakan ini untuk menghormati penguasa kota itu. Tidak mau menyinggung, tidak mau menyindir secara umum. Ini di Kapernaum banyak orang kusta yang perlu hati-hati, seakan-akan penguasa kota itu tidak memperhatikan orang kusta. Pasti tidak diperhatikan karena ini termasuk orang yang disingkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat berbeda dengan perikop sebelumnya yaitu tindakan. Tindakan Yesus menyembuhkan. Sangat menarik. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Pada peristiwa penyembuhan yang lain, sebelum perikopa ini, tidak ada satupun Yesus menyembuhkan dengan menyentuh. Yesus cukup bersabda, berfirman, dia sudah berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi ini justru kepada orang yang kusta, Yesus menjamah. Bayangkan, itu berarti Yesus mau menyatakan dirinya berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia tidak terganggu bahwa dengan menjamah, itu berarti dia juga najis. Yesus mau mengatakan, saya Tuhan lebih daripada kategori najis dan tidak najis. Bahkan menjamahnya itu untuk menyembuhkan. Dan segera orang itu sembuh. Ini menarik untuk kita renungkan tindakan penyembuhannya. Karena secara sengaja Yesus menyentuh. Alasannya kurang lebih, pertama, Yesus hendak memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang berkuasa penuh, yang memiliki otoritas Allah. Lalu Yesus juga ingin menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai juru selamat, membawa kesembuhan dan pengampunan. Mengapa? Karena penyakit kusta ini dia tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga dibuat sakit secara kejiwaan. Mengapa? Karena orang kusta ini dinyatakan najis dan tidak bisa beraktivitas dengan yang lain, disingkirkan. Bahkan dia mendapat hukuman rohani dari para imam. Maka Yesus mengatakan, tunjukkan dirimu. Yesus menyembuhkan sekaligus mengampuni, mengangkat beban rohani, beban mental dari orang kusta itu. Dan yang terakhir, ini untuk kali pertama Yesus menyebut dirinya anak manusia.
mau menegaskan bahwa dia lebih daripada manusia biasa. Dialah anak manusia, Mesias. Demikian para sahabat rohani Katolik, konteks dari perikopa ini. Baik, Romo, terima kasih dan juga ini sangat menyentuh karena tadi ada sesuatu hal yang sangat khusus yang kita juga tahu kalau zaman-zaman itu orang kusta itu disingkirkan apa ya karena disebut najis tadi ya Romo. Jadi benar-benar tidak boleh ketemu orang, nggak boleh berbaur dan lain-lain. Dan ini malah ditunjukkan sama Yesus, Yesus malah menyentuh. Nah itu sungguh suatu luar biasa, hal yang luar biasa yang mengharukan. Ya. Iya, jadi sebenarnya juga pesan yang sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada kami, Romo, untuk memulai juga ini tindakan-tindakan kami yang saat ini supaya bisa selaras dengan apa yang dilakukan Yesus. Untuk hal ini bagaimana konkretnya kita melaksanakannya, Romo, dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita diberi anugerah dan cinta Tuhan. Bahwa dengan meminta, dengan keyakinan iman, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Seperti orang kusta tadi, yang minta, apa maumu? Jadikan aku tahir. Dijawab Yesus dengan cinta yang luar biasa. Itu untuk penghayatan pribadi kita. Lalu, tentu ya, iman selalu berdampak dalam tindakan nyata dan tindakan sosial. Kita juga diajak untuk memanusiakan sesama manusia. Saya ingat ketika Bapak Paus Fransiskus beracara dengan para uskup, imam, rohaniwan, para katekis di gereja katedral, ada salah satu nasihat rohani yang beliau sampaikan. Ini juga untuk kita ingat kembali. Paus mengatakan, kalau kamu memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, berkekurangan, apakah kamu juga menyentuh tangannya? Tidak hanya memberikan uang, memberikan makan, tapi menyentuh, menjabat, menyentuh tangan orang itu. Itu kan menarik ya, kalau kita tafsirkan luas, menyentuh bisa berarti juga mengenal secara pribadi. Kenapa nenek ini belum makan seharian? Mengapa, apa yang terjadi pada dirinya? Anak-anaknya, cucu-cucunya, apa yang dilakukan untuk keluarga itu? Kita mau menyentuh dalam arti luas ya. Itu nasihat yang diberikan Paus. Memanusiakan sesama manusia. Dan kedua, dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta dan konteks Gereja Universal, tahun ini juga sekaligus sebagai tahun jubileum pengharapan, Jubilee of Hope. Kita oleh Paus Fransiskus diajak untuk menghayati kembali, mensyukuri anugerah, keselamatan, dan pengampunan kepada yang diberikan Tuhan kepada kita. Pintu-pintu harapan telah dibuka di 4 basilika utama dan 1 penjara, dan hampir semua gereja universal semua sudah dilakukan serentak Porta Sancta, baik itu di katedral dan secara khusus di Jakarta. Di setiap paroki sekarang juga sudah dibuka Porta Sancta, pintu suci. Ini menarik untuk kita, terutama ajakan bagi umat paroki untuk memiliki sikap kehangatan, hospitalitas. Kan kita tidak hanya datang berziarah, itu penting. Tetapi juga kita sebagai umat paroki tertentu, katakanlah umat paroki Katedral Jakarta, kita juga mesti menunjukkan kehangatan kita untuk membantu para peziarah bisa berdoa dengan nyaman, membantu dengan fasilitas-fasilitas yang baik,
Di setiap paroki, karena sudah ada panitia penggerak di tiap paroki, pasti juga sudah merencanakan banyak kegiatan, banyak pelayanan yang mesti diusahakan selama 1 tahun ini, selama tahun Jubileum Pengharapan. Sehingga setiap orang yang datang, setiap peziarah sungguh mengalami kerahiman Tuhan karena pintu suci telah dibuka. Begitu, sahabat Australiani Katolik dan Ibu Alexandra Sisi. Baik Romo, ini sungguh amat sangat menggembirakan karena kami semua mempunyai kesempatan kan untuk tahun jubileum ini menjadi peziarah pengharapan. Nah, ada resep ataupun tipsnya nggak Romo? Kira-kira bagaimana mencapai, kan juga diumumkan saat peresmian pembukaan tahun jubileum dan juga arah dasar di ajaran keempat, ajaran sosial gereja, diumumkan tentang masalah penghapusan dosa ya Romo. Nah, kira-kira indulgensi itu tipsnya bagaimana Romo supaya benar-benar nih semua dari kami bisa memenuhi hal itu? Pertama kita mesti menyadari ini tahun yang penuh rahmat, tahun luar biasa, jubileum, tahun pembebasan dosa yang istimewa. Paus Fransiskus mengajak kita untuk betul-betul merasakan kerahiman Bapa, belas kasih Bapa. Tidak boleh ada pintu hati yang tertutup. Pintu pengampunan selalu terbuka untuk kita yang mau datang. Ketentuan teknis dan detail sudah disampaikan oleh panitia penggerak Dewan Karya Pastoral, seperti misalnya ajakan untuk berziarah di 9 paroki. 9 parokinya boleh bebas atau bagaimana Romo? Pertama, dianjurkan 9 paroki dari 9 dekenat. Jadi pilihlah 1 dekenat, 1 paroki. Apakah harus berturut-turut? Silakan diatur sendiri. Apakah harus bersama paroki, wilayah, dan lingkungan? Silakan diatur sendiri. Tapi intensinya kita menyiapkan hati, menyiapkan doa-doa sudah disiapkan oleh panitia, dan menjalaninya dengan tekun dan khusyuk sebagai peziarah kehidupan kita melalui pintu-pintu yang sudah disediakan. Seperti misalnya di paroki katedral, sejauh saya tahu, di paroki ini diintensikan untuk setiap Jumat, misa Jumat harian, Jumat sore harian, itu diberikan kesempatan sebagai misa bagi para peziarah. Dan bahkan Romo Paroki Katedral berinisiatif sebelum misa diberikan fasilitas untuk sakramen tobat. Ini kan luar biasa ya. Yeah. Ini tradisi lama yang kita hidupkan lagi. Jadi sebelum misa, Jumat sore harian, ada para imam yang standby di ruang tobat, ruang rekonsiliasi. Silakan para peziarah ataupun umat pada umumnya untuk merasakan kembali pengampunan dan belas kasih Bapa. Selain tentu kemeriahan mengenai maskot, segala macam, mengenai merchandise, lalu souvenir yang bisa didapatkan di paroki-paroki, dengan maskot lucu dan sebagainya. Gitu. Baik. Ya, ini hal yang menggembirakan dan juga ada keseruan gitu ya Romo di balik daripada nanti bisa diperoleh tentang indulgensi tadi. Dan yang menarik tadi untuk bisa mendatangi minimal 9 tempat. Nah, itu kan juga bisa tadi yang Romo sebutkan, merchandise itu beda-beda pasti setiap kali. Jadi itu juga yang menarik, dan kemudian juga ya, nggak usah jauh-jauh juga kita bisa untuk melakukan hal ini di seputar Keuskupan Agung Jakarta, begitu ya Romo? Betul. Ya, kiranya ya hal ini menarik keinginan untuk semuanya berpartisipasi sebagai peziarah pengharapan. Dan kalau ada masalah apapun juga yang membuat bingung, itu semua juga ada tadi panitia penggeraknya, begitu ya Romo. Jadi bisa ditanyakan di setiap paroki, jadi jangan khawatir.
Dan juga jangan buang waktu, karena di saat ini memang masih 1 tahun, masih 12 bulan. Tapi lama-lama nanti habis, jadi 9 kalinya nanti bisa harus dirapel begitu ya. Jadi semoga sahabat Oase Rohani Katolik bisa juga mempersiapkannya dari sekarang. Ya, kira-kira perjumpaan kita juga sudah mencapai di penghujung perjumpaan hari ini, Romo. Untuk itu, kira-kira kami bisa mendapatkan pesan khusus dari Romo, kemudian juga nanti bisa kita laksanakan di saat-saat setelah ini. Silakan, Romo. Kisah orang kusta yang disembuhkan ini berikan kepada kita kurang-kurangnya 2 hal. Yang pertama, kita sebagai murid Tuhan diajak seperti Tuhan Yesus yang mau menghampiri, menjawab kebutuhan, dan menjamah orang yang sedang berkekurangan, kesulitan. Tindakan Yesus yang menjamah orang kusta, menyembuhkannya, itu luar biasa. Juga menjadi inspirasi buat kita, mau menyentuh dan menjamah, mau peduli tentang orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan, mau membuka mata kita pada kebutuhan real masyarakat sekitar, mau melakukan aksi nyata, tidak hanya berbuat baik, berbuat sosial, tapi juga mau menyentuh dalam arti mengenal secara pribadi, peduli tentang kehidupan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita, bagi hidup rohani kita, kita juga bisa merasakan penyembuhan dan pengampunan Tuhan manakala kita sebagai pesiarah pengharapan melakukan, menyadari bahwa kita diampuni Tuhan. Pintu-pintu pengampunan telah terbuka. Porta Sancta telah terbuka. Hati Tuhan selalu terbuka untuk kita datang mengalami belas kasih dan kerahiman Allah. Semoga kita bisa gunakan kesempatan istimewa ini di tahun Yobel, tahun rahmat ini dengan baik dan tetap tekun dan setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Romo Adi, dan dengan demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perjumpaan kita harus diakhiri dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pada saat ini, edisi hari ini di hari biasa, sesudah penampakan Tuhan ini, kiranya bisa memberikan segala hal kekayaan iman kita bertambah untuk memasuki dan menjalankan tahun Yubelium ini, tahun pengharapan. Dan kita persiapkan diri kita buka hati kita seluas-luas dan selebar-lebarnya. Seperti pada saat ini, kita juga membuka hati untuk doa penutup dalam perjumpaan kita. Dan sekaligus, Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi pamit undur dari ruang Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan dan kini kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami memuji dan memuliakan Engkau untuk setiap peristiwa hidup kami, untuk setiap anugerah dan karunia yang Kau berikan pada kami, kepada keluarga-keluarga dan komunitas kami. Tuhan, Kau telah membekali kami dengan pelbagai perangkat rohani, pelbagai fasilitas sakramental, agar kami dapat menjadi pesiarah harapan yang rendah hati dan membuka hati kepada pengampunan-Mu. Ajarilah kami memiliki keberanian iman seperti orang kusta itu yang berani datang, berharap kepadamu. Engkaulah satu-satunya sumber harapan kami ya Tuhan. Engkau tahu tantangan hidup keluarga-keluarga kami, masyarakat kami. Engkau tahu kesulitan-kesulitan kami. Engkau juga paling tahu harapan kami masing-masing. Tuhan, bantulah kami, agar dalam perjalanan hidup di dunia ini, selain kami mengalami pengampunan dan belas kasih-Mu, kami juga boleh menjadi pewarta pengampunan dan belas kasih-Mu juga bagi setiap orang, bagi keluarga dan komunitas kami.
Tuhan, pandanglah kami semua yang berdoa di hadapan-Mu, dan kami mohon dengan rendah hati berkat-Mu bagi kami semua. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi dan juga terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik atas partisipasinya. Kita berjumpa di lain kesempatan dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Alexandra Sisi, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik.